Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan ini adalah merupakan pembahasan yang terakhir insyaallah pada kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis matannya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kemudian dijelaskan, diberikan faedah kembali oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan tentang al-firaqud dhallah fil Islam, tentang sekte-sekte sesat dalam Islam. Yang terakhir disebutkan oleh beliau adalah siapa Pak? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini yang terakhir Pak ya. Nah, baik, hanya dari yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'id dini katawaifil arba'i falaysa bimadhmumin fa inna ikhtilafa fil furu'i rahmatun wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim musabuna fi ijtihadihim wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wattifaquhum hujjatun qati'atun, yang artinya beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau ini dan kitab Lum'atul I'tiqad ini, dan adapun disandarkan kepada pemimpin atau imam ya dalam cabang-cabang agama. Jadi imam di sini imamul madzhab. Nah, ini maksudnya. Imamun fil furu', ini adalah imam madhab ya. Katawaifi, seperti taifah al-arba'i yang empat, maksudnya madhab yang empat ya. Imam dalam madhab yang empat, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ya. Falaysa bimadhmumin, maka tidak tercela
Jadi walaupun ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat dalam hal itu, dalam perkara furu' ini, maka beliau berkata tidak tercela. Fa inna ikhtilafa fil furu'i rahmatun, karena perbedaan pendapat dalam masalah cabang agama, dalam masalah furu' adalah rahmat ya. Walaupun nanti ada orang berdalil dengan hadis ya, inna ikhtilafa ummati rahmatun, ini hadisnya palsu, bukan hadisnya ya. Wal mukhtalifuna fihi, dan orang yang berselisih pendapat ya dalamnya, yakni dalam masalah furu', dalam masalah cabang agama, mahmuduna, mereka terpuji, fi ikhtilafihim, dalam perbedaan pendapat di kalangan mereka, musabuna fi ijtihadihim, dan mereka diberikan pahala sawab ya, diberikan sawab ya, pahala dalam ijtihad mereka. Jadi orang yang mujtahid ya dalam masalah furu' ini, maka walaupun salah dapat pahala. Berdasarkan hadis ya, ada Rasul mengatakan idza jtahadal hakim, apabila seorang hakim di sini maksudnya adalah ahlul ilm, mujtahid ya. Apabila seorang hakim berijtihad gitu ya, fa asaba falahu ajrun, dan betul dalam ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah, falahu ajrun wahidun, maka dia dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Kalau benar 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benarnya hasil ijtihadnya tersebut. Kemudian hadirin, beliau melanjutkan, Syekh Ibnu Qudamah melanjutkan, waqtilafuhum rahmatun wasi'ah, dan persisian pendapat mereka ulama-ulama mazhab itu ya adalah rahmat yang luas. Wattifaquhum, dan kesepakatan mereka, ijma'nya mereka gitu kan, hujjatun qati'ah, ini sebagai hujjah, dalil ya, yang qat'i. Yang qat'i ini Pak, yang memutuskan ya, bukan yang zonni. Yang zonni ini ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar ya. Sedangkan qat'i tidak, sudah putus hukumnya ya, benar itulah insyaallah, karena Rasul mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan ijma' ya, berkumpul sepakat dalam kesesatan. Namun umat di sini maksudnya mujtahid. Jadi mujtahid itu, kalau ijma' ini setelah kita bahas dalam usul fikih ya, bab tentang ijma'. Ijma' itu ada kesepakatan mujtahid, bukan orang awam Pak ya. Namun yang sepakat itu adalah mujtahid, seperti Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik. Yes, ijma' mereka itu hujah. Nah, kalau mereka berbeda pendapat, kata Imam Ibnu Qudamah, itu rahmah gitu ya. Namun akan ada nanti rinciannya. Dilihat dulu perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapatnya dalam fahmud dalil ya, dalam memahami dalil, ini memang rahmah. Seperti nanti ada sahabat berbeda pendapat tentang sabda Nabi. Kata Nabi, jangan kalian sholat ya, janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, ketika perang Quraidah itu ya, ketika perang di Bani Quraidah itu. Kemudian ada 2 pendapat sahabat ya, ada sahabat yang memilih untuk sholat dulu karena khawatir nanti sampai di Bani Quraidah sudah lewat waktu asar. Ada juga sahabat yang memahami secara harfiah, secara teks, secara nas ya, dari perkataan Nabi, walaupun telat, pokoknya sampai di Bani Quraidah. Artinya mereka berselisih pendapat dalam fahmud dalil. Namun Nabi tidak mengingkari Pak, dua-duanya ya, dua-duanya dianggap benar oleh Nabi, karena dua-duanya mujtahid
Ini dalilnya kalau seandainya al-ikhtilaf fil furu' ya, perbedaan pendapat dalam cabang agama ini diberi uzur ya, tidak tercela pelakunya. Namun orang sekarang Pak banyak lebih fokus kepada masalah furu' gitu kan. Nah, ketimbang masalah akidah. Ya, masalah furu' pencamian. Ya kan? Nah, seperti mau menjaharkan atau mensirkan basmalah itu kan furu'. Artinya kalau ada orang yang menjaharkan juga, tidak boleh kita menganggap dia alul bid'ah. Itu salah, itu keliru Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sampai pun masalah kunut, tidak boleh juga kita bilang alul bid'ah. Iya, boleh kita katakan kunut bid'ah ya, tapi pelakunya seperti Imam Syafi'i, beliau mujtahid. Kalaupun salah dalam ijtihadnya dapat satu pahala, kan seperti itu. Namun pelakunya tidak bisa kita bid'ahkan karena kunut. Namun orang dibid'ahkan itu karena memiliki pemahaman dalam usul, dalam perkara pokok agama. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Kalau dia menganut paham Khawarij, baru bisa main. Atau dia menganut paham Jahmiyah, seperti menolak Allah istiwa alal arsh, itu Jahmiyah. Asy'ariyah juga, karena Asy'ariyah juga perbedaannya dalam pokok agama, dalam masalah akidah. Jadi mereka itu bid'ahnya bukan kena kunutnya, mereka itu enggak, karena penganut paham Asy'ariyahnya yang menolak Allah istiwa alal arsh, ya kan? Atau yang membatasi sifat-sifat Allah. Jadi 7 sifat atau jadi 20. Kalau versi Asy'ariyah mutaakhirah ya, Sanusi ya. Imam Sanusi yang menetapkan sifat 20, bukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Karena Asy'ariyah ini apa pula deh Pak, beda-beda pula. Kalau di Arab itu Pak ada Asy'ariyah takfiriyah juga. Selain Asy'ariyah kafir ya. Bahkan ada pengikut Asy'ariyah juga membunuh satu pasukan kaum muslimin. Iya, dibunuhnya. Nah, namanya Abu Tumar, ya. Ini Ibnu Tumar, Ibnu Tumar ya. Itu tokoh Asy'ariyah takfiriyah gitu ya. Itu menghanguskan satu pasukan dari kaum muslimin. Bahkan satu daerah itu dibantainya. Sementara Asy'ariyah sekarang banyak menuduh Ahlussunnah, seperti Ahlussunnah di Jazirah Arab ya, pengikutnya atau murid-muridnya Syekh Muhammad bin Wahab, mereka tuduh membunuh kaum muslimin. Padahal sejarah mencatat mereka lah yang banyak membantai, menghalalkan darah kaum muslimin secara sejarah Pak ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Tumar itu. Ini luar biasa nih Pak, ini pembunuhan massal ini. Karena mereka anggap yang mereka bunuh itu mujassimah, ya kan? Halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Pemahaman yang menyimpang dalam sisi akidah. Jadi memang tidak boleh kita mengatakan orang ahlul bid'ah karena kunut ya. Tidak. Karena ini walaupun pendapatnya lemah, marjuh ya, akan tapi ini masih dalam ranah furu'. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah malah melanjutkan di sini Bapak Ibu, nas'alullaha an ya'simana minal bid'ah wal fitnati. Kita meminta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari bid'ah dan fitnah. Wa yuhdina 'alal Islam was sunnah, dan supaya Allah menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah. Enggak cukup Islam ya, Pak ya. Meski Islam dipahami dengan pemahaman sunnah kan. Wa yaj'aluna mimman yattabi'u Rasulullah. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati, dalam kehidupan. Wa yahsyurana fi zamratihi ba'dal mamat, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama rombongannya
bersama kelompok Rasulullah setelah kematian. Bi rahmatihi wa fadlihi amin. Dengan rahmat dan keutamaan dari Allah. Amin. Allahumma stajib. Amin itu artinya apa Pak? Ya Allah kabulkanlah, itu artinya ya. Wa hadza akhirul mu'taqadi, dan ini adalah akhir dari kitab akidah yang beliau tulis kitab ini maksudnya. Walhamdulillahi wahdah, segala pujian hanyalah milik Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salawat ya atas sayyid kita Nabi Muhammad dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallama tasliman katsira. Semoga Allah berikan keselamatan yang seselamat-selamatnya kan gitu. Ya, keselamatan yang besar kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Maka selesai Pak ya matannya. Jadi matannya sudah selesai kita nih. Sekarang kita masuk kepada asy-syarh, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sudah selesai Pak ya kita baca dan kita terjemahkan syarah, matan dari kitab ini, tinggal syarahnya. Kalau selesai syarahnya jadi kita sudah ya khatam dia kitab ini ya. Asy-syarh, penjelasan. Al-khilafu fil furu'i, perbedaan pendapat dalam masalah furu' ya, dalam masalah cabang. Furu' itu jamak dari far', ini akan beliau jelaskan nanti Pak ya. Al-furu', kata al-furu' Pak, jam'u far'in, ini jamak dari kata far'un ya. Far'un itu masdar dari fara'a. Wa huwa lughatan, dan maknanya secara bahasa atau menurut etimologi bahasa, furu' itu artinya, far' itu artinya mabuni ala ghairihi, segala yang dibangun atas selainnya. Ya, cabang lah bahasa kita. Dia dibangun ya di atas selainnya. Contoh bangunan rumah. Rumah itu ada pondasi. Pondasi itu namanya usul. Kemudian ada tiang di atasnya Pak ya. Nah, di atas tiang itu ada pula atap. Jadi tiang dan atap itu namanya furu'. Mabuniya ala ghairi, yang dibangun di atas selainnya. Selainnya itu pondasi. Jadi furu' itu cabang lah kalau bahasa kita. Lawannya pokok. Kalau pokok dasar. Usul ya. Usul itu lawan dari furu' kan gitu. Ada usul, ada furu'. Walaupun nanti Pak, pembagian ini kata ulama kita pembagian yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di masa Nabi. Akan tetapi ketika maknanya sahih, maka bisa dipakai. Walaupun memang Nabi tidak pernah memang mengatakan agama itu dibagi dua, kata Nabi. Ad-dinu ya dinani, agama itu ada dua. Al-usul wa furu', memang tidak ada dalilnya ya secara tekstual gitu ya. Secara harfiah memang tidak ada. Akan tetapi setelah para ulama meneliti, ada dalam agama ini masalah yang ditolerir ya, ditoleransikan perbedaannya, itu dianggap sebagai masalah furu', yang mana kita harus tasamuh, toleransi dalam menghadapinya. Kemudian ada pula perkara agama itu yang tidak boleh kita toleransi Pak. Ini adalah masalah pokok. Namun masalah pokok dan furu' ini harus kembali kepada pemahaman Ahlussunnah. Karena nanti para sekte dalam Islam, mereka punya pemahaman beda-beda tentang mana yang furu', mana yang pokok itu. Yang mana yang furu', mana yang usul. Beda-beda pula orang liberal ya. Nah, semuanya furu' katanya. Yang pokok itu yang penting kita beragama, kata mereka. Walaupun agama kita beda, karena agama ini furu'. Nah, Islam dia sama saja, nah dia Nasrani sama aja. Yang penting beragama. Nah, kalau ateis baru itu dia melanggar pokok agama. Jadi macam-macam pula. Maka kita kembalikan Pak, pemahaman furu' dan usul itu harus berdasarkan pemahaman Islam yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita sembarangan, ya kan?
Ini hadirin yang Allah muliakan. Ada juga pemahaman liberal Pak, namun bukan liberal lintas agama, enggak. Liberal lintas sekte. Sehingga sama aja, Mu'tazilah itu benar juga. Ini banyak pemahaman di, mohon maaf ya, kalau kita belajar ilmu kalam di UI itu sama aja itu. Nggak boleh nanti kata dosennya kita menyalahkan Murji'ah, nggak boleh nanti kita menyalahkan Khawarij, ya kan? Nah, padahal sahabat, ulama Ahlussunnah terdahulu ya membantah itu semua, membantah Jahmiyah. Imam Ahmad punya buku judulnya Ar-Raddu 'ala Jahmiyah, bantahan. Yang dibantah itu tentu yang sesat, mungkin yang benar dibantah oleh ulama, ya kan? Ini hati-hati ya, pemahaman liberal lintas manhaj dan sekte. Ada Pak, karena kami pernah juga kuliah gitu, kata dosennya nggak boleh kita menyalahkan apa namanya, Jabriyah ya, kemudian Qadariyah, itu udah biarin gitu kan. Dalam ilmu kalam gitu nggak bisa ya, kalau sesat harus diluruskan. Seperti para ulama membantah Mu'tazilah ya, banyak sekali ya buku-buku ulama ya kan membantah Mu'tazilah, berarti sesat dong ulama kan gitu. Tentu yang sesat orang liberal ya, bukan para ulama Islam yang punya ilmu yang luas ya dalam keislaman ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi mereka menganggap Qadariyah itu furu'. Nah, ini salahnya nih di dalam perkuliahan itu. Itu masalah furu' itu katanya. Padahal masalah usul. Yang furu' itu Pak, masalah mazhab, masalah fikih. Misalkan ada yang bermazhab Syafi'i, itu memang furu' betul, ya kan? Ada yang bermazhab Maliki, furu' itu betul. Ulama masih toleransi dalam hal itu. Nah, akan tetapi ya ada juga perbedaan mazhab itu yang kita katakan salah. Ada kalau tidak dibangun di atas dalil kan gitu. Seperti dalam mazhab Hanafi Pak ya, boleh nikah tanpa wali. Nah, kita katakan salah yang itu, karena mereka juga tidak maksum. Yang kita tolerir itu perbedaan pendapat dalam memahami dalil, sama-sama punya dalil. Seperti ini hadirin yang. Tapi kalau satunya tidak punya dalil sama sekali, hanya mengandalkan ijtihad semata, yang satu ada nas, ya kita kembali kepada kaidah fikih. Maaf, kaidah usul fikih ya. Karena para ulama mengatakan apa? La ijtihada ma wujudin nas ya. Tidak sah ijtihad ya kalau ada nas yang sahih, yang sharih. Tidak ada lagi ijtihad, dibuang gitu ya. Pendapat itu dibuang. Ya, seperti pendapatnya dalam mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali. Sementara sudah ada nasnya. Rasul mengatakan la nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Sudah, ijtihad itu dibuang karena sudah ada nas. Makanya ulama usul mengatakan la ijtihada, tidak sah ijtihad itu, tidak dianggap ma'a wujudi nassin ya, dengan adanya nas Al-Quran dan Sunnah. Idza ja'al athar batalan nazar, kata mereka juga. Apabila telah datang athar nas ya, maka batallah an-nazar ya, pendapat, ijtihad dan sebagainya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita sekarang masuk kepada syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kita lanjutkan. Nah, wastilahan, dan menurut istilah yang dimaksud dengan furu' ya, ma la yata'allaqu bil aqaidi, segala yang tidak berkaitan dengan masalah akidah. Ini kata beliau ya. Jadi masalah furu' di sini Pak, yang tidak berkaitan dengan masalah akidah. Nah, kamasailit thaharati, seperti permasalahan bersuci, wassalati, salat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Namun ini butuh kita rinci juga. Masalah thaharah itu Pak, ya, ada yang masalahnya itu Pak, masalah ijma'. Kalau masalah ijma' itu nanti ini masalah usul ini. Maka dalam masalah fikih itu ada yang usul juga, ada yang furu'. Yang furu' itu Pak adalah masalah yang diperselisihkan. Tapi kalau masalah yang disepakati seperti sholat ya,
tidak sah sholat tanpa bersuci. Ini sepakat. Jadi kalau ada mazhab misalkan yang mengatakan boleh aja kita sholat walaupun kentut, nah ini syadz, ini pendapat yang tertolak karena mesti menyelisih ijma'. Karena ulama sudah ijma' tidak sah sholat tanpa taharah. Bagaimana juga sabda Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat ya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu, diangkat hadas kecilnya dengan wudu. Artinya dalam masalah fikih pun nanti ada yang usul, ada yang furu'. Dalam sholat itu ada yang usul, Pak. Contoh ya, Al-Fatihah. Itu masalah usul itu. Karena Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat. Ulama sepakat itu. Namun yang furu'nya ada. Nah, ada masalah khilafiyahnya apa? Ketika sholat berimam gitu ya. Apakah bacaan imam ketika sholat berjamaah itu bisa mencakup bacaan makmum? Nah, ini masalah khilafiyah. Nah, kalau menurut pendapat dalam mazhab Hambali, ya dalam sholat jahar, ya bacaan imam itu sudah mencakup bacaan makmum dalam sholat jahriyah. Artinya kalau sholat subuh, ya masuk. Tapi kalau sholat isya 2 rakaat terakhir enggak. Artinya makmum harus baca gitu. Kalau makmum sengaja tidak baca, batal juga sholatnya. Karena 2 rakaat terakhir itu masing-masing baca Fatihah. Namun dalam mazhab Syafi'i, Pak, dan juga mazhab Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini sebagai ulama mengatakan beliau mujtahid dalam hadis dan dalam fikih. Artinya dalam fikih beliau punya mazhab juga. Walaupun sebagai Syafi'i tidak menerima, tidak Imam Bukhari ikut mazhab kami kata sebagai Syafi'i. Namun yang sahihnya tidak. Karena Imam Al-Bukhari banyak juga menyelisihi qaul mu'tamad, ya pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Bukhari atau dalam mazhab Syafi'i juga, dan ini yang saya juga lebih condong kepada itu, ya, yaitu bacaan Al-Fatihah itu Pak, itu masing-masing di seluruh sholat, walaupun dalam sholat jahar, ya, kemudian dalam sholat sir imam wajib baca, makmum juga wajib baca. Apa dalilnya apa Pak? Itu dalilnya la sholata ya liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Bagaimana dengan hadis Nabi, ya? Ya kan, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu, ya kan? Apabila dibacakan Al-Qur'an itu, ini ayat malamnya, maka dengarkan. Nah, itu dalam usul fikih itu Pak, itu namanya am. Itu am itu. Ya, itu umum sifatnya. Sementara baca Al-Fatihah itu khusus. Maka kalau ada nas yang umum dan yang khusus, maka yang khusus dia didahulukan daripada yang umum. Maka ada istilahnya dalam usul fikih itu amun makhsus. Dia yang umum dikhususkan. Sementara hadis, ya, yang mengatakan bahwasanya bacaan imam itu masuk dan macam makmum, itu hadis yang didhaifkan, ya, oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari Pak punya buku bacaan, ya, makmum, ya, bacaan Al-Fatihah makmum, qiraatil makmum khalfal imam. Nah, maaf, al-qiraatu khalfal imam itu judul kitab beliau, yang mana dalam kitab beliau itu beliau menegaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib, ya kan? Walaupun saya tidak memakai, ya, saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam masalah masbuk juga. Kalau Imam Bukhari tetap dalam mazhab ini. Jadi perbedaan mazhab Imam Al-Bukhari dengan Imam Syafi'i, Pak, ya. Dalam masalah masbuk pun Imam Al-Bukhari tetap, Pak. Kalau ada orang yang makmum, Pak, ya, telat dia, ya kan, tiba-tiba imam sudah ruku' gitu kan, dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Dalam mazhab Imam Al-Bukhari itu dia belum dapat 1 rakaat gitu, ya. Dia mesti mengulang lagi walaupun ruku'. Nah, sementara jumhur enggak. Dengan mazhab Syafi'i enggak. Kalau mazhab Syafi'i, kalau imam kalau makmum masbuk, ya Pak, ya, imamnya
sudah ruku, ya, jadi makmum sudah terhitung 1 rakaat, tidak perlu lagi dia mengulang. Tapi kalau madzhab Imam Bukhari tetap, ya kan, dalam kitab beliau Al-Qiraah khalfal imam, itu judul kitabnya, kitab kecil aja, tapi beliau menjelaskan di situ dalil menjelaskan dalil tentang bacaan makmum di belakang imam. Namun ini Pak, masalah khilafiyah ini yang furu' itu Pak ya. Jadi dalam masalah itu kita harus ya toleransi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, itu contoh tadi Pak ya, masalah furu' itu. Nah, kama salat taharati wassalati wa nahwiyah, seperti masalah ya taharah, salat dan yang semisalnya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, wa ikhtilafu fiha laisa bimadmumin, dan perbedaan pendapat di dalamnya, yakni di dalam masalah furu' ya, laisa bimadmumin, tidaklah tercela. Haitsu kana shadiran, karena itu muncul ya, an niyatin salihatin wa ijtihadin, dari niat yang baik, niat yang lurus, an-niyatin khalisah, dari niat yang ikhlas dan ijtihad, la an hawan wa ta'assubin, bukan dari hawa nafsu dan fanatisme buta, fanatik buta, itu ta'assub. Nah, jadi memang hasil ijtihad itu Pak dari para ulama mujtahid itu memang berasal dari niat yang ikhlas. Jadi Imam Malik ketika berijtihad, dikokohkan dalam mazhabnya suatu pendapat, itu memang bersumber dari, insya Allah, dari niat yang ikhlas. Demikian juga Imam Abu Hanifah dan yang seterusnya, ya, bukan dari hawa nafsu dan fanatik buta. Lianna waqa fi hadin Nabi, karena terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkari perbedaan pendapat dalam masalah furu' ini. Seperti yang kita contohkan tadi Pak ya, haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidah, ketika Nabi bersabda ya pada masa atau pada saat peperangan di Bani Quraidah, Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah, janganlah ya salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Fahadaratis salatu, kemudian masuk waktu salat, qabla usulihim, sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah itu, fa akhara ba'dhum salata, sebagian sahabat mengakhirkan salat. Ya udah, ya secara nas ya, secara tekstual mereka memahami ya masuk waktu baru mereka sholat kalau seandainya sudah sampai di Bani Quraidah. Hatta wasalu Bani Quraidah, sampai mereka sampai ya, hingga mereka sampai di Bani Quraidah baru mereka sholat. Wasalla ba'dhum hina khafu ya khurujul waqti, ya hina khafu khurujal waqti. Kemudian sebagian sahabat sudah sholat ya, setelah masuk waktu langsung sholat gitu ya, walaupun belum sampai di Bani ya Quraidah. Kenapa? Karena mereka khawatir akan ya keluar di waktu sholat asar. Jadi ada dua pendapat di kalangan para sahabat apa ya, ada yang sholatnya memang di Bani Quraidah walaupun tidak di awal waktu, ada sahabat yang ketika masuk waktu asar walaupun belum sampai di Bani Quraidah mereka sudah sholat asar karena khawatir nanti keluar waktu asar, dan kedua-duanya tidak diingkari oleh Nabi. Walam yumkinin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahid minhum, Nabi tidak mengingkari ya tiap mereka atas salah seorang di antara mereka. Ini hadis sahih rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, wali annal ikhtilafa fiha mawjudun fi sahabah, karena perbedaan pendapat dalam masalah furu' itu Pak, itu telah ada di masa para sahabat, wa hum khairul qurun, dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Iya, sahabat aja ikhtilaf, masa kita ikhtilaf dalam masalah furu' kita nak membidah-bidahkan? Tidak boleh, ya kan? Nah, seperti juga masalah wasail, ini masalah khilafiyah juga Pak. Guru saya di Yaman berbeda pendapat masalah organisasi atau masalah keyayasan gitu ya. Seperti Syekh Mukbil itu mengharamkan. Nah, sementara Syekh yang lain, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, boleh kata beliau. Yang salah itu kalau yayasan itu atau organisasi apapun ya, kayak OSIS maksudnya juga ya. Nah, kalau organisasi itu dijadikan al-wala wal bara, itu baru orang fanatik ya. Kalau bukan dari organisasinya, bukan teman kita itu, iya kan?
Nah, kemudian apa yang di pusat itu seperti wahyu ya kan? Iya, keputusan yang di pusat itu, wah itu ya, itu itu bisa hizbiyah ya. Tapi kalau organisasi hanya nama aja dipakainya, nah, karena dia butuh kemaslahatan, dia tinggal di negara hukum ya kan, segala sesuatu harus harus ada payung hukumnya, harus ada birokrasinya, harus ada namanya gitu ya. Dia pakai nama Pak ya. Maka nggak boleh kita langsung hukumi dia ndak sunnah lagi, kan ada banyak, ada ustadz yang kondang itu, ada KTA, nggak bisa Pak kita bilang dia nggak sunnah, kecuali memang dia menampakkan dakwahnya mengajak kepada fanatik, kepada organisasi ya. Tapi boleh jadi itu hanya dia gunakan untuk strategi dakwah. Kadang-kadang memang beliau dakwah di tempat umum, dia Pak di banyak mad'unya itu bukan ikhwan semuanya, ya kan, banyak orang-orang awam. Ya kalau orang awam itu Pak, mereka terkadang Bapak dari mana, kalau dia bilang dari organisasi itu, oh biasanya diterimanya gitu. Maka tidak boleh langsung kita ini sudah hizbi, tidak. Yang hizbi itu adalah fanatiknya. Jangankan kepada organisasi Pak, kepada ustadz sunnah saja kita fanatik, kita anggap itu istilah yang sunnah, yang lain enggak, itu juga hizbi juga kan ini. Nah, jadi mesti kita paham betul tentang makna hizbiyah itu, ya kan? Nah, sehingga kita nggak gampang menghizbikan. Nah, nanti kalau kita gampang menghizbikan bahaya Pak ya. Orang di Mekah pun kita hizbikan, karena di Mekah ada organisasi juga. Ada namanya Hay'ah Kibaril Ulama. Hay'ah itu nanti ikatan organisasi itu. Hay'ah itu Kibaril Ulama, yang di ketua organisasinya adalah Syekh ya Soleh Al Fauzan. Bahkan Ustadz Zulkarnain Asanusi saja Pak pengurus MUI. Pada MUI juga organisasi itu. MUI itu organisasi masyarakat ormas itu. Ya kan, sama kayak NU, kayak Persis, Muhammadiyah, sama itu. Ada ketuanya ya kan. ada ada pimpinan pusat juga PP. Iya, ada MUI pusat, ada MUI daerah. Iya, itu ormas itu. Ya, itu Ustaz Zulkarnain pengurus MUI itu. Apakah katakan beliau tidak, Ustaz Zulkarnain tidak sunnah lagi hizbi? Tidak bisa juga. Karena beliau menggunakan itu untuk strategi dakwah. Karena masyarakat tahu ya, ini ormas yang diakui di tengah masyarakat. Jadi untuk mendakwahi sunnah itu, nah terkadang kita melalui media itu. Kecuali kita mengatakan semua fatwa MUI itu benar ya, itu yang fanatik, itu hizbi itu kan. Tapi kita hanya ya memakai nama terkadang untuk strategi dakwah, tidak boleh Pak ya kita langsung memponis tidak sunnah lagi, karena sunnah itu bukannya organisasi, tidak. Sunnah itu faham ya, manhaj, pemahaman. Nah, di setiap organisasi itu ada nanti yang sunnah gitu ya. Setiap orang yang berorganisasi itu Pak, ada nanti orang itu yang tidak fanatik dengan organisasinya, namun dia hanya fanatik dengan manhaj, dengan manhaj salaf gitu ya, sunnah dia. Nah, ini hadirin ya Allah. Bahkan ada juga yang orang yang tidak berorganisasi namun dia hizbi juga Pak, karena hanya anak fanatik dalam satu figur. Dia fanatik dalam satu ustadz, ya dianggap ustadz yang lain itu tidak sunnah, dia yang paling sunnah. Nah, itu juga hizbi juga yang seperti itu. Nah, ini hadirin yang mesti kita pahami makna hizbi itu apa kan gitu. Jadi hizbi itu Pak adalah fanatiknya kita. Fanatik itu artinya kita anggap semua perkataannya benar gitu kan. Kita bangun loyalitas kita, al-wala wal bara, bukan lagi di atas Al-Quran dan Sunnah, namun di atas individu tertentu, syekh tertentu, mazhab. Dan mazhab ada juga yang hizbinya Pak, dia menganggap mazhab Syafi'i lah yang benar gitu ya, mazhab yang lain batil, salah. Itu juga tercela. Atau pada yayasannya, yang ikut pengajian yayasannya, ini yayasan sunnah, ini selain yayasan kami tidak sunnah. Itu hizbi ya kan. Atau organisasi kamilah yang betul, yang benar, yang sunnah, yang lain tidak, itu juga hizbi. Nah, ini. Tapi kalau hanya ada orang yang ambil organisasi hanya dimanfaatkan namanya saja, namun yang dia sampaikan sunnah, tidak bisa kita katakan dia hizbi kan. Dia ngambil namanya B kan gitu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dakwah, untuk dapat suatu legalitas dalam dakwah misalkan, iya kan. Nah, contoh dulu itu Pak ya, ada aturan dari pemerintah Kemenak gitu kan,
ada sertifikasi dai gitu kan dari Kemenang, itu harus diambil dari ormas itu. Nah, otomatis kita ngambil kartu dari ormas gitu ya untuk dapat legalitas dari Kemenang ini kan gitu. Dapatlah kita sertifikat dari Kemenang. Bukannya kita fanatik Kemenang, wah ini dai Kemenang, ini hizbi, ini enggak, kita ngambil nama apa karena kita akan terjun ke lapangan nanti di masyarakat yang nggak paham sunnah, bapak dari mana gitu kan, wahabi kayak gitu, gitu pula yang enggak ya. Ini Pak, kami sudah ada legalitas dari Kemenang untuk itu ya kan, untuk apa, surat izin lah ya, surat izin berdakwah lah kan gitu. Karena kita hidup di negara yang punya aturan birokrasi, maka seperti itu. Nggak boleh kita langsung, kan ada yang viral ustadz kita itu ya, nggak boleh Pak kita langsung ngeluarin beliau nggak sunnah gitu dulu gitu ya, bahaya karena beliau ini keadaannya beda mungkin dengan tempat kita di Jawa gitu kan. Ya benar, beliau berdakwah juga di kampung-kampung gitu kan. Banyak hal-hal yang perlu disiasati dalam menyampaikan dakwah sunnah. Kecuali dakwahnya beliau ya kan ngajak orang tahlilan, dakwahnya ya lah Pak. Atau dia dalam dakwahnya itu mengatakan Allah di mana-mana, tidak jelas gitu ya. Boleh kita bilang tidak sunnah lagi, ini tidak. Dakwahnya mana, konten dakwahnya itu yang bertentangan dengan sunnah kan gitu. Yang bertentang dia punya kartu organisasi itu langsung ya, sekarang mana buktinya konten dakwahnya, rekaman dakwahnya yang menyelisih sunnah itu yang mana kan gitu. Itu orang yang objektif ya. Nah, kalau saya pribadi melihat beliau itu objektif. Kalau selama saya lihat kontennya tidak ada yang paham akidah beliau dalam usul dinnya menyimpang dalam agama, tidak ada. Maka tidak boleh kita langsung ya mengeluarkan saudara kita dari ahli sunnah. Karena kata Imam Ahmad Pak, mengeluarkan orang dari sunnah itu berat, itu bahaya. Sama beratnya dengan mengeluarkan orang dari Islam. Gitu. Kalau orang mengeluarkan dari Islam tidak boleh Pak sembarangan, nanti jadi khawarij kita kan gitu. Makanya Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati asyad, katanya. Syadid ya. Mengeluarkan orang dari sunnah, dari salafi itu syadid, karena setiap kita itu mesti salafi gitu ya. Karena salafi itu bukan organisasi Pak, dia mengikuti manhaj pemahaman agama salafun saleh, Rasul dan para sahabatnya. Maka tidak bisa orang katakan bapak udah keluar dari salafi ya, kapan masuknya salafi? Tidak ada pendaftaran dia, mana kartu salafi pada mana, tidak ada Pak. Jadi pengakuan salafi itu Allah dan Allah yang tahu itu, iya kan? Nggak boleh kita menganggap kita yang paling salafi, enggak. Selama orang itu berpegang teguh kepada akuan dan sunnah Pak. Dr. Zakir Naik itu tidak ada ngaku salafi beliau dah. Tapi kalau kita lihat akidah yang beliau sampaikan, iya kan, manhaj yang beliau tempuh menunjukkan beliau salafi walaupun dia nggak ngaku salafi Pak. Ini walaupun kita katakan orang yang mengatakan salafi bagus juga ya. Artinya salafi itu bukan suatu ormas. Kan ada orang yang mengormaskan, kata Syekh Utsaimin seperti itu Pak ya. Ada orang sekarang membuat kelompok sekte namanya Salafiyun, kata beliau. Iya, yang anggap kalau enggak ikut sektenya dianggap enggak salafi lagi, itu salah juga. Karena Salafiyun itu bukan suatu perkumpulan ormas tertentu ya kan, yang ada ketua, enggak ada. Karena salafi itu manhaj ya. Metode setiap muslim beragama, dan salaf itu wajib kita harus beragam seperti salaf itu. Nah, maka salah juga Pak ya yang bilang dia enggak salafi lagi ya. Kapan masuknya Pak ya? Emang kapan dia mendaftar gitu ya? Enggak. Ya, setiap muslim itu wajib mengikuti manhaj salaf. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini terkadang kaum muslimin terkadang Pak dalam hal ini tidak memahami ya tentang masalah manhaj itu. Karena manhaj itu Pak bukan ormas ya, bukan organisasi yang harus ada pendaftaran, enggak. Nah, namun pemahaman yang dipelajari dalam buku-buku akidah ini termasuk buku manhaj salaf ini. Jadi orang yang mempelajari ini mengamalkannya itu yang salafi itu, ya kan? Ya, jadi salafi itu Pak tidak hanya klaim ya, namun adalah ilmu, ya harus didasari dengan ilmu. Apakah betul-betul dia bermakna salaf itu ya kan? Dan berdasarkan pengamalan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat hadirin dalam masalah furu gitu ya. Seperti hadis tadi. Wa li'annahu la yuwarrisu adawatan wala baghdha'a wala tufarriqu kalimatan bi khilafil ikhtilafi fil usul ya. Bi khilafil ikhtilafi fil usul ya.
Dan perbedaan pendapat dalam furu itu tidak mewariskan permusuhan dan kebencian, enggak. Jadi Pak, kalau kita berbeda dalam furu ya, dalam cabang ya agama, ini tidak mewariskan, menghasilkan permusuhan dan kebencian, dan tidak memecah persatuan juga. Ya. Bi khilafil ikhtilaf, ini berbeda dengan perbedaan fil usul dalam masalah pokok agama. Jadi kalau perbedaan dalam pokok agama baru Pak ya, ini memecah belah ini kan gitu. Kemudian wa qaulul muallif, dan ucapan penulis kata Syekh Ibnu Utsaimin, yakni ucapan Imam Ibnu Qudamah, al mukhtalifuna fi mahmuduna fi ikhtilafihim. Orang yang berbeda pendapat ya dalam masalah furu' itu Pak, terpuji dalam persisihan mereka. Laisa sana'un alal ikhtilaf, ini bukan pujian beliau terhadap perbedaan itu, tidak. Fa inna ittifaqa khairu minhu, karena persatuan itu lebih baik daripada perbedaan. Wa innamal muradu bihi, dan hanya saja yang dimaksud dengan perkataan beliau ini adalah nafyudz dzanni anhu, adalah menafikan celaan dari perbedaan pendapat dalam masalah furu' itu. Wa anna kulla wahidin, dan setiap yang berbeda pendapat dalam masalah furu' ini mujtahid Pak ya, yang berbeda pendapat itu mujtahid ya, mahmudun ala ya maqala, terpuji atas apa yang dia sampaikan. Kenapa? Nah, ini alasannya, li'annahu mujtahid, karena yang berbeda pendapat itu bukan kita ya. Kita bukan mujtahid ya, mujtahid seperti Imam Syafi'i dan yang selevel beliau. Li'annahu mujtahidun, karena dia ada seorang mujtahid fihi, dalam perkara itu, muridun lil haq, dan dia menginginkan kebaikan, sehingga fahuwa mahmudun, maka dia terpuji ala ijtihadihi, atas ijtihadnya itu, maka dia dipuji itu karena ijtihadnya. Wattiba'i ma dhaharallahu min haq, dan karena dia mengikuti apa yang tampak baginya dari kebenaran. Wa in kana qad la yusibul haq, meskipun terkadang tidak betul, dia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, salah gitu, namun dia terpuji karena telah berijtihad kan gitu. Wa qauluhu, dan ucapan penulis Imam Ibnu Qudamah, inna ikhtilafa fil furu'i rahmah, sesungguhnya perbedaan pendapat dalam masalah furu' itu adalah rahmat. Wa inna ikhtilafahum rahmatun wasi'ah, dan sesungguhnya perbedaan pendapat mereka mujtahid ya dalam masalah furu' itu adalah rahmat yang luas. Ai, kata beliau, yaitu dakhilun fi rahmatillah, mereka masuk dalam rahmat Allah, wa afwihi, dan ampunannya. Jadi Allah memaafkan mereka kesalahan mereka dalam ijtihad itu, karena mereka sudah berusaha untuk berijtihad. Haitsu lam yukallifhum aktsara mimma yastati'una wa lam yalzamhum bi aktsara mimma dhahara lahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada mereka aktsar mimma yastati'un, lebih banyak di atas apa yang mereka mampu gitu Pak ya. Wa lam yalzamhum, dan tidak mewajibkan kepada mereka bi aktsara mimma dhahara lahum, lebih dari apa yang tampak bagi mereka. Jadi memang Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan mujtahid itu sesuai dengan kemampuannya. Memang kemampuannya itu ternyata ijtihadnya salah dalam furu' itu, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa 'alaihim harajun fi hadzal ikhtilaf, maka tidak mengapa ya, tidak ada haraj ya. Tidak tidak membebankan mereka ya dalam masalah perbedaan dalam furu' ini. Bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa afwihi, bahkan mereka masuk dalam di bawah rahmat dan ampunan Allah. Jadi mujtahid yang salah itu Pak, mereka dirahmati dan diampuni oleh Allah ketika salah hasil ijtihad mereka. In asabu, kalau mereka betul dalam ijtihadnya, falahum ajrani, bagi mereka Bapak 2 pahala. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falahum ajrun wahidun, maka bagi mereka 1 pahala. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita harus toleransi Pak ya dalam masalah furu' ini, sebagaimana ya Rasulullah toleransi kepada para sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah furu'. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk ini pembahasan terakhir Pak ya, maka kita agak telat dikit, nggak apa-apa lah ya, karena ini sedikit sekali lagi ya. Al-ijma' wa hukmu. Sekarang masuk kita masalah ijma'. Ijma' ini Pak telah dibahas dalam usul fikih, tapi tidak apa-apa juga diulang di sini, tambahan oleh Syekh Utsaimin ya.
Al-ijma'u lughatan, ijma' menurut bahasa adalah al-azmu, ada tekad gitu ya, keinginan gitu. Wal ittifaqu, dan kesepakatan. Wastilahan, sedangkan menurut makna istilah ijma' itu adalah ittifaqul ulama'il mujtahidin ya. Kesepakatan ulama yang mujtahid. Lihat, ulama yang mujtahid. Min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hukum syar'iin, atas hukum syar'i. Ba'da Nabi sallallahu, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hujjatun, dan ijma' itu hujjah, dalil ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau seandainya kalian berselisih pendapat dalam perkara, suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun hadis ini lemah ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani ya, wa dha'afa al-Allamah Al-Albani, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Dhilalul Jannah ya. Akan tapi hadis ini ya punya kata beliau sendiri, kata Syekh Al-Albani sendiri, walil hadis syawahidu katsiratun, hadis punya saksi-saksi yang banyak atau penguat ya, yartaqi biha ila darajatil hasan, sehingga naik ya levelnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Bisa dilihat ini dalam kitabnya Syekh Al-Albani sendiri, As-Silsilah As-Sahihah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hadisnya hasan ya. La tajtami ummati ala dhalalah. Ini dalil bahwasanya apa? Ijma' itu sebagai hujjah. Nah, kemudian ya ada taklid ya. Apa itu taklid, Pak? At-taqlidu lughatan, taklid menurut bahasa adalah wad'ul alaqat qaladati wad'ul qaladati fil unuq ya. Meletakkan ya al-qiladah. Al-qiladah itu Pak ini ya. Kalau tali yang diikatkan pada ini, pada hewan itu. Biasanya kalau di negeri kita kan di sini Pak ya. Apa kalau bahasa kita Pak? Tali apa Pak? Naam ya, tali kendali gitu. Itu ya taklid menurut bahasa. Tali kendali yang diletakkan di leher hewan seperti kuda ya, atau hewan ternak gitu ya. Nah, sehingga orang yang taklid itu Pak diumpamakan seperti itu ya, yang ikut saja gitu ya. Nah, kemana kata ulamanya, ke kiri, seperti hewan ya, yang ditarik ke kiri ya, ke kiri dia seperti kuda gitu Pak ya. Aku kuda itu kan kalau kita pecut dia lari, tapi kalau kita tarik tali kekangnya itu berhenti dia. Seperti itu Pak ya. Jadi muqallid, orang yang taklid itu seperti itu Pak ya. Dia tidak paham hujah gitu ya. Dia hanya mengikuti seseorang yang dia taklidi itu, yang dia ikuti aja. Nah, ini. Dan menurut istilah taklid itu adalah ittiba'u qaulil ghair, mengikuti pendapat orang lain, yakni pendapat ulama ya, bila hujjatin, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa hujah gitu ya, tidak tahu dia dalilnya, pokoknya dia ngomong gitu udah gitu ya. Nah, wa huwa jaizun liman la yaslu ilal ilm binafsihi, dan taklid itu boleh kata beliau bagi yang tidak sampai kepada ilmu secara sendiri dengan dirinya, artinya bagi orang yang tidak punya ilmu. Tapi tidak punya ilmu itu kan berdosa Pak gitu ya. Kenapa? Karena menuntut ilmu wajib. Nah, jadi harus diangkat ketidaktahuan itu, raf'ul jahli kan gitu. Tujuan untuk ilmu kan itu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian diniatkan kalau dia sudah paham, dia ngajarin orang kan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu tujuan apa Pak? Menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib, berarti orang yang tidak tahu karena malas menuntut ilmu haram. Ya, berdosa dia. Nah, ini jadi karena wajib itu apa artinya dalam ilmu fikih Pak? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala orang yang melakukannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Makanya orang bodoh itu berdosa ya. Kalau bodohnya itu Pak karena malas, tapi bodohnya karena uzur ada juga Pak. Ma'zurun bil jahal kata ulama ya. Yu'adzaru bi jahlihi, diberikan uzur karena kebodohannya. Contoh orang yang hidup di rimba,
akses nggak ada Pak ya, dia nggak bisa mengakses teknologi ya untuk bisa belajar online ya. Kalau sekarang nggak ada uzur lagi Pak, kita yang sekarang ya, kita sudah punya HP. Kalau nggak hadir ke kajian kita bisa nengok YouTube. Maka manfaatkan teknologi untuk perkara yang benar ya. Ya, Telegram, YouTube, apapun ya Pak ya. Kalau bisa menambah ilmu kita, gunakan itu. Nah, karena ini adalah wasilah ya. Wasilah itu kata ulama usul lah maqasid. Tergantung hukum tujuannya. Kalau tujuannya untuk perkara yang disyariatkan, hukumnya disyariatkan. Tapi kalau tujuannya untuk dengerin musik yang haram, tentu hukumnya haram juga kan gitu. Jadi tergantung penggunaannya ini Pak. Ini bisa menjerumuskan ke neraka, bisa ini. Betapa banyak Pak orang selingkuh Pak dengan ini ya. Ya di chatnya orang yang tidak mahram ya kan, di wadahnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, bahkan banyak juga ya orang-orang yang melakukan penipuan dengan ini Pak. Pak katanya Pak, ya saya sudah kirim uang sama bapak, anak nipu gitu. Nah, tapi uangnya kelebihan Pak ya, ada kelebihan gini-gini ya, tolong kembalikan rekening ini ya katanya. Nah ini Pak ya. Kemudian ditawarilah sepeda motor murah harganya Pak. Nah, kemudian kita cek di mana Pak mau motornya Pak. Sebenarnya kami ini motornya Jambi Pak, tapi sekarang kami lagi tinggal di Palembang katanya. Nah, kalau Bapak memang pingin motornya kita COD aja gitu kan. Nah, kalau sudah datang motornya baru Bapak bayar. Tapi Pak, kirimkan kami dulu ongkirnya. Jadi dia nipu kita dulu ongkir itu. Oke, kita kirim ongkirnya, enggak tiba-tiba motornya. Dengan ini juga Pak ya. Nah, ini tergantung ini ya. HP ini tergantung penggunaannya untuk apa. Jadi kalau untuk ibadah bisa juga bernilai, beda kalau untuk nipu orang ya kan. Nah, tentu ini akan menjadi penyebab orang Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang Allah berikan. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian beliau membawakan dalil baik surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli dzikir artinya ahlul ilm ya. Kalau kalian tidak mengetahui, ya. Jadi taklid ini Pak pada dasarnya tidak boleh memang ya. Boleh dalam keadaan darurat. Ya, nah. Untuk berangkat Bang ya? Masya Allah. Sahabat ya. Insyaallah. Baik, kemudian kata beliau ini sedikit lagi Bang ya. Ini enggak sampai 1 lembar lagi Bang ya. Setengah lembar lah ya. 6. Wal madzhabul masyhuratu arba'atun, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Madhab yang terkenal itu ada 4. Walaupun mazhab sebenarnya lebih dari 4. Ini yang terkenal aja Pak ya. Yang pertama al-madhabul Hanafi, madhab Hanafi. Wa imamnya, pemimpinnya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Nama beliau, nama aslinya Nu'man bin Sabit ya. Imamu ahli Iraq, imamnya penduduk Irak. Ulida sanata ya samani ya. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah wa tufiya sanata mi'ah wa khamsina Hijriah. Ya sanata mi'atin wa khamsina Hijriyatan. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Ini Imam Abu Hanifah. Ini secara umum aja ya. Kemudian yang kedua Al-Maliki, madhab Maliki. Wa imamnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas. Ya, Abu Abdullah ini kunyahnya, namanya adalah Malik bin Anas, imamu Daril Hijrah. Ya, imamnya ya daerah tempat hijrah, yaitu kota Madinah. Ya, jadi beliau ini orang Madinah ini. Ulida sanata ya salasin wa tis'ina Hijriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 90 ya 3 Hijriyah. Tufiya sanata mi'atin tis'awa sab'ina Hijriyah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 179 Hijriyah. Asy-Syafi'i, kemudian madhab Syafi'i ya. Wa imamnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris ini nama aslinya Muhammad bin Idris dia, Imam Syafi'i ya. Ulida sanata ya 150 ya. Jadi Imam Syafi'i ini Pak lahir ketika wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, baru lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Wa tufiya sanata mi'atain wa arba'ah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian Al-Hambali, madhab Hambali. Wa imamnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ulida sanata mi'ah arba wa sittin ya.
Beliau dilahirkan pada tahun 163 Hijriah, maaf 164 Hijriah, wa tufiya sanata mi'atain, dia wahid wa arba'in ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Wa hunaka madzahib ukhra, dan ada di sana mazhab-mazhab lain. Kamadzhab Zahiriyah, seperti mazhabnya Zahiriyah itu Imam Ibn Hazm ya. Wa Zaidiyah, kemudian mazhab Zaidiyah, was Sufyaniyah, Sufyaniyah. Ini mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri ini Pak ya. Wa ghairihim, dan yang selain mereka. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi ma kana shawaban, dan setiap mazhab itu Pak diambil pendapatnya yang benar. Yutraku min qawlihi, dan ditinggalkan dari pendapatnya makana khata'an, kalau khata', kalau salah. Wala ismata, dan tidak ada yang maksum, yang bebas dari kesalahan dari mazhab itu, illa fi kitabillah, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan yang sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah an yaj'alana minal mutamassikin bi kitabih. Semoga Allah, kita memohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita orang yang berpegang teguh bi kitabih, dengan kitabnya ini Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan dengan sunnahnya, dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Wa an yatawaffana, ya, semoga Allah mewafatkan kita ala dzalik, di atas Al-Quran dan sunnah tersebut. Wa an yatawallana fi dunya wal akhirah, dan supaya Allah jadi wali kita, penolong kita di dunia dan akhirat. Wa alla yazigha qulubana, ya, dan supaya Allah jangan ya memalingkan hati-hati kita, ya, ba'da id hadana, setelah Allah beri kita hidayah. Wa an yahibana wa in yahibal lana minhu rahmatan, supaya Allah menghibahkan, ya, memberikan, mencurahkan kepada kita minhu, darinya, rahmatan, ya, kasih sayang, rahmat. Innahu huwal wahhab, Allah lah zat yang maha, ya, wahhab, pemberi rahmat, ya. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda, segala pujian yang banyak, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhibbu rabbuna, sebagaimana yang dicintai oleh Rabb kita, wa yarda, dan yang diridhoi olehnya. Wa kama yanbaghi bi kirami wajhi, dan sebagaimana yang sepantasnya, ya, bagi kemuliaan wajah Allah azza wa jalla, ya, azza jalaluhu, yang agung keutamaannya, keagungannya, ya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi, dan segala pujian hanya milik Allah, alladzi, yang mana, bi ni'matihi, disebabkan oleh nikmatnya lah, tatimmus salihat, bisa kita sempurnakan amal-amal saleh. Wa sallallahu, dan salawat, ya, Allah, ya, wa sallama ala nabiyina, dan keselamatan atas nabi kita Muhammadin, nabi, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Maka tamma fi asri Jumu'ah. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin Pak ya, telah menyempurnakan menulis kitab ini, syarah kitab ini pada asar pada asar hari Jumat, ya, al-muwafiq, yang bertepatan pada tanggal al-ashir, ya, min syahril Muharram, ya, tanggal 10 dari bulan Muharram, tahun alf wa salasumiyah, ya, sitta wa tis'in, ya, pada tahun 1396 Hijriah. Jadi sekarang Pak 1447 Hijriah. Berapa tahun yang lalu nih Pak? Coba dikurang Pak ya. 1447 kurang 1396 berapa? Hah? Gimana Pak? Oh iya ya. Ya. Berarti berapa tahun yang lalu? Iya, kita kurang aja Pak ya. 147 ya, coba kita kurang Pak ya. Iya. 103 apa ya? Yes. Oh iya ya. Nah, 111 tahun yang lalu ya. Masya Allah, udah lama juga Pak ya. Masya Allah ya. Iya ya. Enggak 51 Pak. Ah? 55 ya, tapi kalau di kalkulator 51 kali Pak.
Eh, iya iya. Ah. Bagaimana bang? Oh 92 ya? Iya. Berarti 55 ya? Ya, jadi 55 tahun yang lalu, masya Allah ya. Jadi udah lama lagi, udah lama sekali pak ya. Biqalami muallifi al-faqir ilallah ya, melalui pena ya penulisnya al-faqir yang butuh ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammadin Salihi al-Utsaimin ya, Muhammad al-Salih al-Utsaimin ya. Maka selesailah beliau menulis ya syarah ini, dan selesai juga kita membaca dan menjelaskan syarah beliau ini ya, yang bertepatan sekarang pada tanggal berapa Rajab Pak? Sekarang berapa Rajab Pak? Iya, tanggal 14 Rajab atau hari Sabtu ya. 14 Rajab tahun 1000 ya 447 Hijriah, atau tanggal berapa Masehinya Pak? Tanggal 3 Januari tahun 2026. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.